lagi pada Sekolah Minggu Yosua. Bagaimana kabar kalian semua? Bagaimana tidur malam kalian? Sekarang kita mau ibadah, kita mau siapkan hati kita. Tapi sebelum itu kita buat dong yel-yel Yosua. Yosua, aku siap. Siapa Yosua? Ayo siap. Yuk sama-sama kita puji Tuhan yang besar dan maha kuasa. Allahku besar. Kita bangkit berdiri ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sebelum berlanjut memuji Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu bagi kami semua. Saat ini kami mau datang memuji Engkau dan mendengarkan kebenaran-Mu. Engkau berkati, sertai, dan siapkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih suka cita semuanya? Masih dong. Yuk sama-sama kita bergembira dengan tetap berdiri karena Yesus ada dalam rumah dan hati kita. Yesus dalam rumahku. Ikuti gerakan JD ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, with Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Masih ingat mandarinnya nggak? 主耶稣在我家定居，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家定居，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Bahasa India yuk. Jab Yesus mereka menghe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Yesus mereka menghe, kusi kusi he, kusi kusi he. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, dengan tetap berdiri, kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Cece minta adik-adik untuk menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus sayang padaku.
persilakan kepada Lobster Ramalan. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami boleh kembali datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Lobster Ramalan yang menyampaikan firman-Mu, urapi sehingga boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkannya mengerti terhadap maksud Tuhan atas kami. Kami minta Tuhan menjaga ruangan rumah kami semuanya, sehingga kami bisa duduk dengan tenang menyaksikan kata demi kata yang disampaikan oleh Lobster Ramalan. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, salam. Bagaimana kabarnya? Lobster Ramalan sudah rindu untuk ketemu dengan adik-adik semua. Tidak lama lagi adik-adik juga sudah mau naik kelas. Lobster Ramalan berpikir, mungkin adik-adik ini sudah besar-besar karena sudah beberapa minggu ini tidak ketemu. Dan semoga adik-adik semuanya sehat, kuat, dalam lindungan Tuhan, aman di rumah, tidak ada sesuatu yang mengganggu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Lobster Ramalan kasih tema atau judul, Datang dan Pergi ke Surga. Jadi, datang, pergi lagi ke surga. Nah, adik-adik, karena itu saya akan membacakan Alkitabnya dari Yohanes pasal yang ketiga pada ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Lobster Ramalan ulang lagi, perhatikan ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dari bagian firman Tuhan ini, Lobster Ramalan mau bercerita tentang satu tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus sebelum Dia datang ke dalam dunia ini, Dia pada waktu itu berada di surga bersama dengan Bapaknya. Nah, jadi adik-adik pernah lihat gambar surga enggak? Jadi adik-adik bisa menyaksikan gambar surga itu seperti ini. Jadi ini juga hanya sebuah gambaran saja. Tentunya di sana akan lebih indah, lebih gagah, lebih mulia dari apa yang adik-adik saksikan. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu sebelum datang ke dalam dunia, Dia bersama dengan Bapaknya di sana. Dan karena kasih-Nya kepada dunia yang begitu besar, maka Yesus Kristus ini diutus oleh Bapaknya datang ke dalam dunia, Itulah sebabnya kita itu bulan Desember merayakan hari kelahirannya. Ya, coba lihat gambarnya. Ini gambar di bulan Desember, yaitu hari kelahiran Tuhan. Dengan demikian, pada saat itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia dari surga datang ke dalam dunia menjadi manusia seperti kita semuanya. Dalam keadaannya sebagai manusia, Dia melayani, taat dan taat kepada Bapa. Dia menceritakan tentang surga. Dia menceritakan bagaimana seseorang bisa masuk surga. Dia menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah anak Allah, Mesias yang dijanjikan. Tapi pada waktu itu adik-adik, banyak
orang yang tidak percaya. Orang tidak mempercayainya dan menganggap Yesus mengajarkan ajaran yang sesat. Akhirnya dalam ceritanya itu, Tuhan Yesus pada waktu itu ditangkap. Jadi akhirnya setelah ditangkap, dia dicambuk, dan setelah dicambuk-cambuk, dia pada waktu itu disalibkan. Jadi dia menyatakan dirinya dari surga. Dia sudah melayani, menceritakan bagaimana masuk surga. Tetapi justru pada waktu itu dia ditangkap, disalibkan, dan ternyata dia mati di atas kayu salib, adik-adik. Dan ingat adik-adik, bahwa rupanya kematian Kristus di atas kayu salib itu merupakan bentuk cinta kasih Tuhan atas kita juga. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Jadi dengan kematiannya, maka kita tidak ikut menderita di dalam kekekalan lagi. Dengan kematiannya, berarti semua sudah ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jadi dia pada waktu itu mati. Selanjutnya, adik-adik, kita ingat bahwa setelah kematiannya, Yesus pada waktu itu dikuburkan. Dan dalam waktu 3 hari, Minggu pagi-pagi, dia bangkit dari antara orang mati. Jadi ini gambarnya bagaimana Maria Magdalena yang pada waktu itu merupakan pribadi yang pertama kali ketemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu mulai dalam waktu 40 hari itu sering menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Jadi hari ini dia menampakkan diri, minggu depan dia menampakkan diri, pada hari tertentu lagi dia menampakkan diri. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu sering menampakkan diri kepada para muridnya. Jadi dalam waktu 40 hari itu yang terjadi. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, selama 40 hari dia itu meyakinkan para muridnya bahwa Yesus yang telah mati benar-benar bangkit. Dia kasih lihat bukti tanda salib paku yang di tangan. Dia kasih bukti lambungnya yang pernah ditusuk dengan tombak. Dia kasih bukti dia makan ikan. Dia bisa dipegang oleh para muridnya. Jadi Yesus pada waktu itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yang dilihat para murid bukan hantu, bukan malaikat, tetapi Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya pada pertemuan terakhir, para murid itu diajak pergi ke Bukit Zaitun, pergi ke Bukit Zaitun bersama banyak murid-muridnya yang lainnya. Dan di sana adik-adik, rupanya dia berpesan kepada mereka semuanya bahwa nantinya mereka itu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka semuanya. Dipesan supaya mereka tidak pergi atau tidak meninggalkan kota Yerusalem. Jadi tidak boleh pergi. Dan sementara dia berbicara adik-adik, tiba-tiba Yesus itu terangkat badannya. Coba lihat ini gambarnya ini ya. Jadi Tuhan Yesus terangkat tubuhnya, terangkat seluruhnya. Jadi Tuhan Yesus dari rendah semakin tinggi dan semakin tinggi sampai mereka tidak bisa melihatnya lagi. Nah, pada waktu itulah ada malaikat, dituliskan di dalam Alkitab itu ada 2 orang yang berpakaian putih. Jadi ini jelas adalah malaikat. Malaikat pada waktu itu berkata, "Hai orang Galilea,
Mengapa kamu melihat ke atas? Dia bilang, Yesus yang hari ini naik ke surga akan turun ke dalam dunia ini dengan cara yang kamu lihat. Jadi dia naik ke surga. Jadi pesannya bahwa dia akan datang lagi ke dalam dunia ini lagi. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus itu kembali lagi kepada Bapaknya, ya, kembali lagi kepada Bapaknya. Di tempat yang indah ini, lihat gambar ini adik-adik ya, ke tempat yang indah ini. Dan di tempat inilah adik-adik, Tuhan Yesus kembali ke tempat asalnya, kembali ke tempat aslinya. Ingat, Yesus dari surga datang ke dalam dunia dan akhirnya dia balik lagi, kembali lagi ke surga di tempat Bapaknya bersemayam, di tempat Bapaknya tinggal, yaitu surga dan mulia. Dan di sana adik-adik, Tuhan bilang untuk menyediakan tempat buat kita semuanya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menceritakan tentang surga yang indah, menceritakan bagaimana supaya seseorang bisa masuk ke surga. Dan pada akhirnya dia naik ke surga. Ingat, untuk menyiapkan tempat buat kita, menyediakan tempat buat kita. Jadi tempat kita itu akan indah seperti yang ada di dalam gambar ini adik-adik. Indah, mulia, agung. Dan ini merupakan tempat yang menyenangkan, ini merupakan tempat yang menjadi harapan bagi banyak orang. Tapi ingat adik-adik, ingat pesannya. Jadi supaya kita bisa ke surga, harus percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, yang bisa menyelamatkan kita adalah pribadi yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dan kembali naik ke surga menyiapkan tempat buat kita. Dan sementara kita tinggal di dalam dunia ini, dia pun tadi bilang dia akan datang ke dalam dunia ini lagi. Jadi kita mempercayai, kita harus percaya dengan baik bahwa suatu saat Kristus Yesus mau datang lagi ke dalam dunia ini. Dia akan datang lagi di hari kiamat, di akhir zaman. Dan bicara akhir zaman biasanya membuat adik-adik takut. Tapi tidak usah takut, karena di akhir zaman Tuhan itu akan menjemput kita semuanya. Ya, coba dilihat ini gambarnya. Jadi itulah gambar di mana nanti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, berada di awan-awan, disaksikan oleh banyak orang sebagaimana dia naik, begitu juga dia datang sebagaimana dia datang ini. Jadi seperti itu. Karena itu ingat, mari kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kita, mati di atas kayu salib menebus kita, pergi ke surga, naik ke surga, menyiapkan tempat buat kita. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan mengingatkan kita supaya terus setia kepadanya, ya, menantikan kedatangannya, dan yakin Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Ya, sebelum kita berdoa, saya mengajak kepada adik-adik untuk kembali membaca Alkitab tadi di dalam Yohanes pada pasalnya yang ketiga, ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Berarti tidak ada orang yang pernah ke surga selain Yesus Kristus. Jadi ingat adik-adik, tidak ada orang yang pernah naik ke surga kecuali Yesus. Kalau Yesus sudah dari surga datang ke dalam dunia, berarti dia juga yang paling tepat untuk kita ikuti supaya kita bisa ke surga. Jadi tolong adik-adik hafalkan ayat ini. Jadi demikian firman Tuhan. Kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami
bahwa hanya Tuhan Yesus yang datang dari surga ke dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus pun harus kembali ke surga untuk menyiapkan tempat buat kami. Buat kami menjadi anak-anak yang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya lewat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat hidup kami, maka kami akan memperoleh hidup di dalam surga yang kekal bersama Tuhan. Engkau pimpin kami semua dari kecil Tuhan, supaya terus percaya, terus mengikuti Engkau kemana Tuhan kehendaki. Dan pimpin kami supaya kami setia hingga akhir hidup kami semuanya. Kami berdoa untuk teman-teman yang pada saat ini semuanya menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau yang memberkati. Dan kami berdoa untuk keluarga kami semuanya, orang tua kami, papa mama kami, saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati. Buat kami semua sehat, buat kami semua kuat, aman dalam lindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ingat, minggu depan adik-adik harus berbakti lagi. Tidak boleh tidak. Itu bentuk wujud bahwa kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Adik-adik pasti tahu dong, Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya seperti kita. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Sambil menunggu kedatangannya, yuk sama-sama kita mau setia kepadanya dan memuliakan namanya. Yesus, yes! dipersilahkan kepada Lause Okta. Ya adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, boleh memuji Tuhan, boleh berdoa dan mendengarkan firman Tuhan serta memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali kepada setiap kegiatan kami di rumah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa baca Alkitab dan juga buku